Sebuah kepercayaan butuh bertahun-tahun untuk dibangun, dalam sekejap untuk rusak, dan selamanya untuk diperbaiki. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara membangun kepercayaan yang hilang dengan orang lain. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Francis Frey yang berjudul How to Build and Rebuild Trust dan diolah dari berbagai sumber. Kepercayaan merupakan fondasi atas apapun yang kita lakukan. Tapi, bagaimana bila kepercayaan itu rusak? Bagaimana cara kita bisa membangun kembali apa yang sudah rusak? Ini tentunya bukan hal yang mudah dan waktu yang sebentar. Namun di dalam hidup, kita mungkin saja mengalami hal ini, di mana kita harus membangun sebuah kepercayaan hingga akhirnya sebuah kepercayaan itu rusak dan harus dibangun kembali. Momen ini tentunya merupakan momen yang bisa menjadikan diri kita menjadi lebih dewasa dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Ada sebuah ungkapan yang menarik. Trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair. Artinya, sebuah kepercayaan butuh bertahun-tahun untuk dibangun, dalam sekejap untuk rusak, dan selamanya untuk memperbaikinya. Kepercayaan boleh dibilang merupakan modal dasar untuk membangun hubungan antar manusia. Dari sebuah kepercayaan, seseorang bisa berkolaborasi, bertumbuh, dan menjadi lebih baik. Mungkin kita harus mendefinisikan dulu, apa sih sebuah kepercayaan di tempat kerja? Mungkin artinya bukan hanya soal saya percaya kalau kamu bisa mengerjakan apa yang diharapkan. Tapi lebih dalam lagi, termasuk perasaan karyawan yang menyadari kalau pemimpinnya akan memperlakukan mereka dengan adil dan rasa hormat. Ketika terjadi sebuah kesalahan, maka mereka juga dinilai dengan proporsional, bukan atas dasar suka atau tidak suka. Namun perlu dipahami, untuk membangun kepercayaan tidak hanya sebatas jargon komunikasi yang terbuka atau siapapun bebas menyampaikan pendapatnya. Itu saja tidak cukup. Namun sebagai pemimpin, orang itu harus bisa memastikan apa yang diucapkan juga terbukti dalam tindakan, bukan hanya sebatas kata-kata. Namun, bagaimana bila sebuah kepercayaan itu justru sudah rusak? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Perlu kita pahami, kepercayaan rusak tentunya bisa diperbaiki, namun tidak mudah. Butuh kerja keras dan waktu yang lama. Pada tahun 2017, jasa transportasi online bernama Uber mengalami masalah yang serius. Perusahaan menghadapi gugatan dari para mitra pengemudi yang menuduh Uber telah menipu mereka dalam hal pembayaran. Berbagai laporan media menggambarkan Uber memiliki budaya toksik di mana ada kasus karyawan wanita yang dilecehkan secara seksual dan CEO perusahaan pada masa itu yaitu Travis Kalanick tertangkap dalam sebuah video sedang memarahi seorang pengemudi Uber. Hal ini tentunya membuat para pemegang saham menjadi marah dan akhirnya berusaha mencari cara untuk memperbaiki reputasi Uber. Salah satunya yaitu dengan merekrut profesor dari Harvard Business School bernama Francis Frey sebagai Senior Vice President untuk kepemimpinan dan strategi. Mungkin alasan utama Uber merekrut Frey karena filosofi kepemimpinan yang dianutnya adalah kepercayaan merupakan fondasi atas apapun yang kita lakukan. Ada 3 hal penting soal kepercayaan. Pertama, jika kamu merasa kalau saya tulus, maka kamu kemungkinan besar akan percaya saya. Kedua, jika kamu merasa kalau saya punya logika yang benar, maka kamu kemungkinan besar akan mempercayai saya. Dan yang terakhir, jika kamu merasa kalau saya punya empati pada kamu, maka kemungkinan besar kamu akan mempercayai saya. Ketika ketiga hal ini bekerja dengan baik, maka kita akan punya kepercayaan yang luar biasa. Tapi jika salah satu dari ketiga bagian itu hilang atau kurang, maka sebuah kepercayaan bisa terancam. Biasanya dari ketiga pilar itu, empati merupakan bagian yang seringkali terancam. Kita seringkali tidak percaya kalau orang lain benar-benar ada untuk kita. Wajar saja, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saja kita tidak punya waktu untuk mereka. Terlalu banyak hal yang ingin kita kerjakan. Namun hal ini bisa berbahaya.
Ketika kita tidak menunjukkan empati, maka semuanya akan terasa lebih sulit. Jadi, kamu bisa mencari tahu di mana, kapan, dan kepada siapa kamu seringkali tidak fokus dan tidak terlihat empati. Nah, jika sudah, lain kali ketika bertemu orang itu, cobalah untuk fokus mendengarkan apa yang mereka katakan, benar-benar mencoba memahami perspektif mereka. Ini adalah cara kita belajar soal empati. Frey menceritakan pengalamannya saat di Uber. Ketika meeting, tidak jarang dia melihat orang lain sibuk berbicara satu sama lain melalui pesan soal meeting tersebut. Tentunya ini jadi hal yang aneh kan? Frey pun lalu membuat aturan, tidak boleh bermain handphone ketika meeting. Kondisi ini memaksa para peserta untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh si presenter. Dan harapannya bisa memahami sudut pandangnya serta berkolaborasi dengan lebih baik. Selain empati, kurangnya rasa percaya mungkin karena logika. Entah kualitas logikamu atau kemampuanmu dalam mengkomunikasikan logika tersebut. Namun biasanya kasus yang sering muncul adalah karena kita tidak bisa mengkomunikasikan logika dengan baik. Mungkin ada dua cara yang umumnya dilakukan. Pertama, kamu berkomunikasi layaknya menceritakan sebuah cerita. Mulai dari awal, lalu ada berbagai rintangan yang muncul, barulah akhirnya kamu sampai ke poin penting yang ingin kamu sampaikan. Beberapa ahli komunikasi handal melakukan cara ini. Tapi jika kamu justru cenderung tidak fokus dan tidak urut dalam bercerita, cara ini justru berbahaya. Lebih baik, mulailah dengan poin apa yang ingin kamu sampaikan, lalu berikan fakta pendukungnya. Cara ini akan buat ide kamu lebih mudah dipahami oleh orang lain, apalagi jika pembicaraanmu dipotong di tengah-tengah. Frey juga menemukan situasi yang sama di Uber. Beberapa tahun sebelumnya, perusahaan mengalami pertumbuhan yang luar biasa atau berada dalam fase hypergrowth. Alhasil, banyak karyawan yang mendapatkan promosi terus-menerus. Jadi boleh dibilang kapabilitas karyawan itu belum siap di posisi yang baru. Tentunya ini bukan salah karyawan itu sepenuhnya. Solusinya adalah edukasi dan pelatihan bagi para pemimpin yang baru, khususnya soal strategi dan kepemimpinan. Harapannya mereka bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Ketiga adalah soal ketulusan. Sebagai manusia, kita dengan mudah bisa mengetahui apakah seorang itu tulus atau tidak. Tipsnya sebenarnya sederhana. Jadilah dirimu sendiri. Jangan selalu pikirkan apa yang orang lain ingin dengar, bahkan hingga mengesampingkan siapa dirimu yang sebenarnya. Hal ini tentunya berbahaya dan tidak baik bagi dirimu sendiri. Namun di sisi lain, kamu mungkin saja berbeda dan itu tidak masalah. Frey bercerita dirinya adalah wanita yang punya pendapat dan keyakinan yang kuat serta belak-belakan. Ketika dia menjadi dirinya sendiri, maka orang lain akan lebih mudah percaya pada Frey. Pada akhirnya, hal inilah yang membuat dia diberikan kepercayaan yang lebih dari orang lain, mendapatkan promosi, dan sebagainya. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.